Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku mau nyeritain kalian satu film fantasi yang menarik dan seru banget nih guys. Judulnya The Curse of Turandot. Nih filmnya bagus dan viral guys, beneran deh. Kalian harus nonton sampai habis. Ceritanya tentang seorang putri yang kena kutukan gara-gara gelang misterius. Sang putri harus nemuin lelaki yang tepat yang bisa ngebebasin dia dari kutukan itu. Kalau enggak, dia bakal mati. Oh ya, waktu itu aku sempet upload film fantasi yang seru banget juga, tentang ikan ajaib pengabul permintaan. Filmnya seru dan viral juga. Aku bakal taruh linknya di pin komen. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Ya, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada sebuah kekaisaran yang gede banget, namanya Kekaisaran Khan. Saking luasnya wilayah kekaisaran ini udah nyebar kemana-mana. Hampir setengah bumi udah dikuasain. Hari itu raja dari setiap wilayah datang ngehadap kaisar. Mereka bawa banyak persembahan sebagai bukti masih setia sama Kekaisaran Khan. Tiba-tiba aja putri kesayangan kaisar yang namanya Putri Turandot masuk ke aula. Sang putri kelihatan seneng banget, lari kesana kemari ngejar kupu-kupu. Sampai tiba-tiba aja Putri Turandot jatuh ke sandung karpet, langsung nangis kan. Terus raja nanya, ini kenapa karpetnya bolong? Jadi guys, karpet ini tuh ternyata peta wilayah Kekaisaran Khan. Kerajaan yang udah berhasil ditaklukin, petanya di situ semua. Nah, wilayah yang masih bolong ini berarti belum ditaklukin. Nanggung banget nih. Jadi ya udah, kaisar langsung merintahin pasukan buat ngedatengin wilayah itu. Di sisi lain, wilayah yang didatengin namanya Kerajaan Malvia. Wilayah ini sebenarnya damai, makmur. Di kerajaan itu ada warisan 3 gelang ajaib yang punya kekuatan dahsyat. Aturannya, ketiga gelang itu nggak boleh dipakai bersamaan. Kalau enggak, orang yang make bisa kena kutukan. Makanya selama ini gelang itu dipakainya terpisah. Satu dipakai raja, satu dipakai ratu, dan yang satu lagi dipakai sama pangeran kecil yang namanya Pangeran Kalaf. Hari itu seperti biasa, Pangeran Kalaf lagi latihan bela diri. Kebetulan gurunya tuh justru orang dari Kekaisaran Khan, namanya Master Chow. Di saat bersamaan pasukan Kekaisaran Khan udah sampai, dan gak pakai basa-basi mereka langsung nyerang, mau naklukin wilayah kerajaan itu. Dalam sekejap kerajaan yang tadinya damai langsung hancur. Raja dan Ratu Malvia juga meninggal. Yang tersisa cuma 3 gelang ajaib. Kayaknya pas pertarungan gelang itu sempat dipakai nih, terus dibawa sama jenderal. Lanjut ya, beberapa waktu setelahnya Kekaisaran Khan ngadain pesta ulang tahun buat Putri Turandot. Sang putri seneng banget, gak sabar mau unboxing semua hadiah. Pas lagi lihat-lihat ada satu kotak yang jatuh ngegelinding. Gak disangka isinya 3 gelang ajaib yang waktu itu dibawa sama jenderal. Kaisar kan gak tahu soal kutukan gelang, malah langsung makein ketiganya di tangan sang putri. Seketika kutukannya kayak langsung aktif. Gelang itu kayak langsung nempel di tangan Putri Turandot. Ngerinya pandangan putri jadi berubah, hitam putih gak berwarna. Semua yang di sekitar jadi terlihat mengerikan. Bahkan karena udah gak tahan kesakitan, ketakutan, sang putri langsung pingsan. Setelahnya raja langsung manggil dukun istana. Katanya gelang itu kalau dipakai secara terpisah bakal nyalurin aura kebaikan. Masalahnya kalau dipakai bersamaan bakal jadi kutukan. Satu-satunya cara buat lepas dari kutukan
kan, sang putri nantinya harus nemuin jodoh yang bisa ngejawab 3 pertanyaan. Kalau sampai gagal tapi nyawa putri bakal terancam, hati dan jiwanya bakal jadi beku. Dan kalau sampai usia 18 tahun kutukannya belum dipatahin, sang putri bakal kehilangan nyawanya. Di sisi lain, Pangeran Kalaf dari kerajaan Malvia ternyata masih hidup guys setelah kerajaannya hancur. Master Chow ngebawa pangeran pulang ke rumahnya di Kekaisaran kan. Sedih banget karena udah lama gak pulang. Master Chow baru tahu kalau istrinya udah meninggal. Bahkan anak Master Chow yang namanya Liu sampai gak ngenalin ayahnya lagi. Nah entah mungkin karena shock habis perang, kehilangan orang tua, Pangeran Kalaf jadi kehilangan ingatannya guys. Ya udah, sekarang jadi diurus sama Master Chow dan nama Pangeran Kalaf juga diganti jadi Lan Yan yang artinya mata biru. Malam itu ternyata diadain pesta kembang api buat ngerayain ulang tahun Putri Turandot. Sayangnya penglihatan Putri Turandot kan sekarang cuma hitam putih, suram, tanpa keindahan. Dia nggak bisa ngelihat kembang api yang cantik. Sementara Lan Yan dan Liu yang tadinya sedih jadi terhibur, kagum banget sama keindahan kembang api. Beberapa tahun setelahnya, Lan Yan yang sekarang udah dewasa ternyata jadi suka banget sama kembang api. Setiap hari dia selalu eksperimen buat bikin kembang api. Liu akhirnya ngajakin Lan Yan buat nyelinep ngeliat pabrik kembang api istana. Karena ini tempat rahasia, pengawal ada di mana-mana. Dan karena terpesona ngeliat keindahan kembang api yang ada di situ, Liu dan Lan Yan jadi ketahuan. Mereka dikejar pengawal tapi untung bisa kabur. Di sisi lain, Putri Turandot juga udah dewasa dan sekarang semakin cantik. Sayangnya sikapnya dingin dan dia disuruh latihan pedang kan nih, tapi mager. Turandot ngegunain kekuatan dari gelang, dia bisa pindah-pindah cepat kayak angin. Gara-gara itu, jenderal yang mau ngajarin Putri jadi kesel kan. Alat jahit Putri dihancurin. Putri Turandot jadi emosi dan akhirnya ngeluarin pedang buat ngelawan dan terjadi pertarungan pedang tuh. Di saat bersamaan, Lan Yan dan Liu yang tadi kabur nyasar ke istana sang putri. Lan Yan yang mau ngeberhentiin pertarungan hampir aja kena serang. Untung sang putri gercep ngehadang pakai gelang ajaib yang kuat. Yang ada pedang si jenderal langsung retak. Lan Yan yang lupa ingatan juga nggak inget sama sekali soal gelang itu. Setelahnya Putri Turandot malah jadi tertarik latihan pedang sama Lan Yan karena kebetulan Lan Yan memang anak asuh Master Chow yang jago kan. Sejak itu mereka jadi makin deket, hampir tiap hari latihan bareng. Mereka juga saling curhat. Lama-lama Lan Yan paham soal kondisi Putri Turandot. Suatu hari Lan Yan gak sengaja nyentuh gelang ajaib. Seketika ingatan masa lalunya mulai bermunculan. Lan Yan tapi masih gak paham. Dia kira yang barusan cuma ilusi kali ya. Di sisi lain, jenderal yang waktu itu ngajarin sang putri ternyata punya rencana jahat guys. Dia pengen jadi kaisar. Makanya selama ini dia dan Pak Dukun kerja sama. Mereka berusaha nyiptain kekuatan ajaib buat nandingin kekuatan gelang putri. Rencana mereka tapi gagal terus. Jadi si Pak Dukun nyaranin supaya jenderal nikah aja sama Putri Turandot biar jadi raja. Lanjut ya, di malam bulan purnama, kekuatan putri ternyata jadi tak terkendali guys. Lan Yan yang ngeliat malah ngelepasin ikatan sang putri. Padahal Turandot tuh gak bisa ngendalin kekuatannya. Di matanya semua orang kayak tengkorak gitu. Putri langsung teriak ngusir Lan Yan, disuruh jangan pernah datang lagi. Beberapa waktu setelahnya, Lan Yan ternyata lolos jadi pengawal istana. Hari itu kebetulan dia ketemu sama pangeran kerajaan lain yang namanya Pangeran U. Katanya Pangeran U mau ikut kompetisi ngejawab pertanyaan buat ngelamar Putri Turandot. Di jalan Pangeran U malah dicopet sama Liu. Lan Yan langsung nangkep Liu dan disuruh minta maaf. Pangeran U jadi berterima kasih. Lan Yan juga ngajakin pangeran buat keliling wilayah itu. Mereka juga pergi ke pabrik kembang api istana. Karena Lan Yan sekarang udah jadi pengawal istana, dia udah bebas keluar masuk. Pangeran U juga cerita, katanya dulu kakaknya tuh sempet nyoba ngejawab pertanyaan Putri Turandot tapi gagal. Makanya sekarang Pangeran U penasaran katanya. Keesokan harinya Pangeran U masuk ke istana. Gak disangka pas ketemu Putri,
Pangeran ternyata malah langsung nyerang. Dari awal rencananya bukan mau ngelamar guys, tapi mau balas dendam. Soalnya kakaknya meninggal setelah gagal ngejawab pertanyaan Putri Turandot. Nah, Putri yang punya kekuatan ajaib dengan mudah ngalahin pangeran, bahkan langsung diikat. Sang putri bilang kakaknya Pangeran U tuh udah tahu konsekuensinya, bakal mati kalau gagal ngejawab pertanyaan. Nah, setelahnya Pangeran U disidang mau dihukum mati. Pangeran U tapi dikasih kesempatan nih, kalau berhasil ngejawab 3 pertanyaan bakal dibebasin. Di situ Lanian juga hadir. Tiba-tiba dia ngelihat cahaya dari gelang sang putri dan percikan ingatannya muncul lagi. Lanian langsung maju dan ngajuin diri buat ngejawab 3 pertanyaan. Karena cuma pengawal, Lanian awalnya kayak diremehin. Nah, tapi karena selama ini belum ada yang berhasil dan Lanian kelihatan yakin banget, ya udah Kaisar setuju nih Lanian dikasih kesempatan. Dia juga memang pengen ngebebasin putri dari kutukan sebelum usia putri 18 tahun dan semuanya terlambat. Ya udah nih, tiba-tiba putri kayak dapat bisikan pertanyaan dari gelang ajaib. Pertanyaan pertama, apa yang lahir dari kegelapan tapi meninggal waktu fajar? Lanian berusaha konsentrasi, bayangan masa lalunya muncul. Di situ ditunjukin kondisi kerajaan Malvia pas terpojok. Bener, ternyata 3 gelang itu sempat dipakai raja buat ngelawan pasukan Kaisar Khan. Belum nemu jawaban, waktunya habis. Ingatan Lanian langsung buyar. Karena dianggap nggak bisa jawab, Lanian langsung mau dihukum mati. Di situ tiba-tiba aja bayangan masa lalu balik lagi. Ibunya bilang kalau pangeran tuh harus tetap hidup karena dia satu-satunya harapan. Seketika Lanian kayak tersadar gitu. Dia langsung teriak, jawabannya harapan. Sayangnya para pengawal udah keburu ngelempar Lanian. Untung Master Cho gercep nyelamatin. Lanian berpegangan di tombak. Salah satu gelang di tangan Putri Turandot juga hancur. Artinya pertanyaan pertama berhasil dijawab dengan benar. Ngedengar berita itu, Kaisar seneng banget. Kalau Lanian berhasil ngejawab semua pertanyaan, dia bakal dijadiin penerus. Ngedengar itu, si jenderal jahat jadi ngerasa terancam. Dia kan pengen jadi kaisar. Keesokan harinya, pertanyaan kedua dimulai. Sama kayak kemarin, ingatan masa lalu muncul lagi. Ternyata setelah pakai gelang, Raja Malvia berhasil ngalahin musuh. Sayangnya Raja tapi lihat semua orang kan kayak tengkorak gitu. Dia nggak sadar malah nyerang Ratu. Makanya di situ Ratu langsung merintahin Master Cho buat ngebawa Pangeran Kalaf kabur. Lanian kembali sadar, tapi karena belum ngejawab, dia udah mau dihukum. Muncul ingatan lagi. Sang raja kehilangan kesadaran karena kekuatan gelang dan akhirnya meninggal. Pokoknya tapi jawaban pertanyaan kedua tuh darah guys. Dan gelang kedua berhasil terlepas nih. Di saat mau diumumin kalau jawaban Lanian bener, orang-orang suruhan jenderal langsung bikin kekacauan. Bahkan jenderal jahat ngasih perintah buat menghabisi Lanian. Untung Putri Turandot datang dan ngumumin kalau Lanian berhasil menjawab pertanyaan kedua. Jadi dia harus tetap hidup. Setelah kejadian itu, Lanian tapi mulai sadar kalau ingatan yang dari kemarin muncul tuh ingatan dirinya sendiri. Karena udah terbongkar, ya udah Master Cho jujur aja. Lanian tapi jadi sakit hati. Dia tinggal di daerah kekaisaran yang ngancurin kerajaannya. Dia akhirnya mutusin mau ninggalin wilayah itu. Besoknya di perjalanan, Lanian dicegat sama pasukan jenderal jahat. Putri Turandot tapi datang buat nolongin. Sayangnya sejak ingatannya kembali, sikap Lanian jadi berubah dan menghindar dari Turandot. Bahkan saat Turandot nyebutin pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan buat bebas dari kutukan, Lanian gak mau jawab guys, karena dia sakit hati sama keluarga kekaisaran Putri Turandot. Nah, tapi pertanyaan terakhir tuh apa yang lebih dingin dari es? Dan Lanian yang kehabisan kekuatan sempat nyebut nama Turandot. Itu jawaban pertanyaannya guys, kutukannya musnah. Gelang terakhir hancur dan seketika pandangan mata sang putri mulai kembali normal. Setelah bertahun-tahun, Putri Turandot akhirnya bisa ngelihat warna lagi. Lanjut, karena udah berhasil matahin kutukan sang putri, Lanian dianggap sebagai pahlawan. Sesuai perjanjian, Lanian bakal dinikahin sama sang putri. Bahkan udah disiapin jadi kaisar juga. Tapi beda sama dulu, Lanian yang sekarang udah berubah. Lanian justru ngasih satu syarat, kalau putri mau nikah sama dia, Putri Turandot harus nyari tahu dulu nama asli Lanian siapa. Di sisi lain, 3 pecahan gelang ternyata dikumpulin sama si jenderal jahat, dibawa ke si Padukun. Pas dimasukin ke air dan si jenderal masuk,
tubuhnya jadi dilapisi kekuatan gelap. Lah udah susah-susah dibantu, si dukun malah diserang dong. Emang jahat nih si jenderal. Di sisi lain, buat nyari tahu nama asli Lanyan, kaisar ternyata bikin sayembara. Satu kota pada heboh karena hadiahnya 10.000 keping emas. Sementara Lanyannya galau banget, jadi pergi minum-minum. Sebenarnya dia tuh cinta sama sang putri, tapi sakit hati juga. Orang tuanya meninggal karena perang sama kerajaan Putri Turandot kan. Di saat bersamaan, jenderal dan anak buahnya nyerang rumah Master Chow mau nyari Lanyan. Master Chow yang jago sebenarnya bisa ngelawan jenderal, tapi punya kekuatan gelap jadi kebal, nggak bisa diserang. Master Chow akhirnya cuma bisa kabur. Nah, Lanyan yang baru pulang kondisinya mabuk kan. Dengan mudah dia ditangkap. Gak lama Putri Turandot datang. Di situ jenderal jahat ngasih tahu kalau Lanyan ini aslinya pangeran kerajaan Malvia, musuh kekaisaran mereka. Putri nggak peduli, tapi jenderal malah bilang kalau mau Lanyan selamat, Putri harus nikah sama dia. Karena sekarang Putri Turandot udah nggak punya kekuatan ajaib, dia terpaksa setuju. Besoknya si jenderal jahat tetap ngebawa Lanyan ke hadapan kaisar. Katanya musuh harus dihukum mati. Kaisar tapi nggak setuju, soalnya Lanyan udah nyelamatin sang putri kan. Apalagi tiba-tiba muncul si Pak Dukun yang ternyata masih selamat. Si Pak Dukun juga ngungkapin kejahatan jenderal. Sebenarnya dulu kaisar menitahin pasukan ke kerajaan Malvia buat diajak kerjasama, bukan buat langsung direbut. Nah, tapi si jenderal malah merintahin pasukan buat langsung perang. Emang jahat. Bahkan sekarang si jenderal udah ngerencanain mau ngeledakin istana itu. Untung gagal karena bomnya udah diganti kembang api. Si jenderal tapi masih belum nyerah. Dia nantangin kaisar buat duel. Masalahnya si jenderal kan tubuhnya kebal, abadi. Pedang kaisar langsung patah. Di situ Lanyan, Liu Master Chow juga ngebantu ngelawan. Tapi kekuatan jenderal sekarang memang udah mustahil buat dilawan. Karena bingung harus gimana, Putri dan Lanyan mancing si jenderal ke pabrik kembang api. Semua stok kembang api mereka nyalain. Bahkan bangunan pabrik mulai runtuh. Si jenderal ketimpa puing-puing. Kirain berhasil. Si jenderal bangkit lagi dong, sama sekali nggak terluka. Putri Turandot diserang, terus darahnya ngenain tubuh si jenderal, munculin reaksi. Putri langsung sadar kalau 3 jawaban pertanyaan yaitu darah, harapan, dan Putri Turandot tuh kunci buat ngalahin sang jenderal jahat. Dan cuma Lanyan yang bisa ngalahin, karena cuma dia pewaris kerajaan Malvia. Dia pangeran Kalaf yang kita kenal sebagai Lanyan. Lanyan akhirnya berhasil ngalahin si jenderal jahat. Sayangnya kondisi Putri sekarat guys. Dia sempat manggil Lanyan dengan nama aslinya yaitu Pangeran Kalaf. Sedih banget tapi belum sempat bahagia, Putri Turandot malah meninggal. Woi, sedih banget guys. Dan karena sang putri udah gak ada, Lanyan mutusin buat pulang ke kerajaan Malvia. Dia ngebangun kerajaannya, bahkan ngebuat kembang api yang lebih bagus. Setelah bertahun-tahun, kerajaan Malvia akhirnya bangkit lagi. Jadi kerajaan yang makmur dan damai kayak dulu. Sampai akhir Lanyan ternyata masih sendiri guys. Dia gak nikah karena masih belum bisa move on dari Putri Turandot. Setiap ngeliat kembang api yang cantik, dia selalu keinget sama sang putri. Sedih. Ceritanya berhenti di situ. Menurut aku film kali ini tragis banget sih. Belum sempat bahagia, udah ditinggal meninggal. Aku doain semoga orang-orang yang kita sayang bisa bersama kita lebih lama lagi ya guys. Amin. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!